Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Fajar Ma'rufin dengan NIM 2332017, kelas A5 semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sinergisme untuk mencapai puncak menggunakan analisis SWOT. Apa itu sinergisme? Sinergisme adalah proses kerjasama antar dua pihak atau lebih yang menghasilkan dampak atau hasil yang lebih besar daripada jika bekerja secara terpisah. Dalam konteks mencapai puncak, sinergisme berarti menyatukan kekuatan, ide, sumber daya, atau mencapai keberhasilan untuk tujuan tertinggi secara bersama-sama. Dan apa itu SWOT? SWOT adalah strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, atau dalam bahasa Indonesia yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Melalui SWOT, kita bisa memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Hal ini adalah kelebihan atau kemampuan yang mendukung keberhasilan kerjasama, seperti kompetensi yang melengkapi hasil. Misalnya, satu pihak ahli dalam strategi dan pihak lain unggul dalam eksekusi. Gabungan ini memperkuat sinergi. Kemudian, visi dan tujuan bersama. Ketika semua pihak punya arah yang sama, energi mereka berfokus dan tidak terpecah. Kemudian ada kolaborasi aktif dan komunikasi terbuka. Ini mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan kepercayaan. Contohnya, tim riset dan tim produksi kerjasama untuk meluncurkan produk baru secara efisien. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Ini adalah hambatan internal yang mengganggu efektivitas kerjasama, seperti perbedaan ego dan kepentingan. Jika setiap pihak ingin tampil unggul sendiri, maka sinergi akan gagal. Adapun kurangnya komunikasi menyebabkan salah paham, konflik, atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan ada pula ketergantungan berlebihan. Jika suatu pihak tidak bisa mandiri, maka akan membebani pihak lain. Contohnya, proyek bersama dua organisasi gagal karena salah satu pihak tidak transparan dalam berbagi data. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Ini adalah faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti alat manajemen tim online, yaitu Zoom, Trello, dan lain-lain yang memudahkan kolaborasi. Kemudian ada kerjasama dan strategis, menjalani relasi dengan pihak eksternal untuk memperluas jaringan dan sumber daya. Dan adapun tren atau kebijakan baru, perubahan regulasi atau pasar bisa membuka peluang baru jika direspons secara kolektif. Contohnya, perusahaan rintisan memanfaatkan tren energi terbarukan dan bermitra dengan institut riset. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ini adalah faktor eksternal yang bisa mengganggu sinergi, seperti persaingan tidak sehat antar mitra, yaitu bila kerjasama berubah menjadi persaingan internal. Adapun krisis global atau ketidakpastian politik bisa menggagalkan proyek yang bergantung pada stabilitas lingkungan eksternal. Dan ada pula kurangnya koordinasi. Tanpa pemimpin atau sistem koordinasi yang jelas, sinergi bisa kacau. Contohnya, proyek kerjasama antar negara batal karena adanya konflik kebijakan luar negeri. Jadi, kesimpulannya, sinergisme adalah cara yang sangat efektif untuk mencapai keberhasilan yang besar, tetapi hanya akan berhasil jika para pihak bisa memanfaatkan kekuatan masing-masing, mengatasi kelemahan dengan komunikasi dan kejelasan peran, menangkap peluang dari luar secara proaktif, dan mengatasi ancaman dengan perencanaan dan kerjasama yang fleksibel. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.